Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaqiha. Al-awwal hayya bina an nashkura nikmatallahi allati qad a'tana ni'aman katsiratan hatta qadarna an najtami'a fil masjid al-furqan. Salatan wa salaman ila nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana minaz zulumati ila an-nur aw ila siratal mustaqim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya muliakan Imam Masjid Al-Furqan, Bapak pengurus dan jamaah yang semoga selalu dalam dekapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan buat junjungan alam Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin seluruh nabi dan rasul Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan melapaskan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf tadi terlambat menunggu gitu ya. Ba'da maghrib saya takziah, setelah takziah itu lakukan tajdidun nikah untuk jamaah. Apa tuh tajdidun nikah? Perbaharui nikah, pengantin lama stok baru. Udah berapa kali berantem, udah berapa kali ribut, berapa kali menjatuhkan talak, untung belum habis masa idah, rujuk ulang nikah, nanti baru selesai gitu. Tapi kita tidak mengkaji tentang nikah talak, tapi pada malam ini nanti kalau mau tanya juga boleh, nanti kita akan buka tanya jawab seperti biasa pengajian. Jadi pada malam hari ini kita memperingati peringatan 1 Muharram tahun baru Islam 1447 Hijriah. Banyak peristiwa terjadi di bulan ini. Di antaranya dalam sejarah Islam tercatat berlayarnya kapal Nabi Nuh bulan Muharram, bebasnya Nabi Yusuf alaihissalam dari penjara bulan Muharram, selamatnya Nabi Ibrahim dari kobaran api bulan Muharram, dan banyak peristiwa terjadi. Intinya dengan tahun baru Islam ini kita hijrah dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak tahu menjadi tahu. Karena kalau tahun dulu dengan tahun sekarang sama aja, kita termasuk orang yang rugi. Minimal tahun ini kita sudah tahu tentang rukun sholat minimal. Karena sholat ini sumber masalah. Kalau dia baik, baik hidupnya. Kalau tak baik, tak baik semuanya. Sholat ini sumber masalah. Di pengadilan agama itu kita di kecamatan, di kota Pekanbaru ada 15 kecamatan. Di pengadilan agama satu hari yang mendaftar cerai itu tak kurang 100 orang. Dari Badan Pusat Statistik Provinsi Riau, janda muda tercatat di kota Pekanbaru menembus angka 1.721 orang. Bisa dibantu Pak Imam? Dan ini terus bertambah ini. Kenapa ini bisa terjadi Bapak Ibu? Kenapa perceraian terjadi? Apakah KDRT? Tidak. Apakah ekonomi? Tidak juga. Apakah selingkuh? Tidak juga. Ternyata penyebab terjadinya perceraian di kota Pekanbaru, kebanyakan mereka tidak taat kepada Allah dan tidak menjalankan perintah sholat di rumahnya. Itu sumber masalahnya. Ketika dia tidak taat kepada Allah, tidak sholat, maka semua dilanggar. Selingkuh terjadi, ekonomi sulit. Kenapa ekonomi sulit? Tidak taat. Allah mengatakan wa may yattaqillah yaj'al lahu, dikasih jalan keluarnya kalau dia taat. Jadi sumber masalah dia tidak sholat. Minimal Ustadz dia sholat juga tapi kok cerai gitu. Ternyata sholatnya banyak tidak sesuai dengan tuntunan syariat. Minimal rukun salat, batal sholat kita cuma tahu batal sholat cuma buang angin aja gitu ya. Yang sebenarnya tahu enggak berapa batal sholat di sini Bu? Ada yang masih ingat? Yang membatalkan sholat ada berapa? Kita cuma buang angin gitu ya. Dalam kitab Safinatun Najah, Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa yang membatalkan sholat itu ada 11.
Satu aja kita lakukan batal sholat, maka sholatnya tak mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Setelah sholat dia maksiat lagi, setelah sholat dia melakukan dosa lagi. Kenapa? Tadi batal sholat deh, antara 11 tadi satu dilakukannya, yang 11 ini hafal tidak, maka kita ulang kaji. Dulu tidak tahu menjadi tahu. 11 tadi apa? Yang pertama berkata-kata selain daripada bacaan sholat. Dia sholat sambil cerita, batal sholatnya. 2, gerak anggota badannya lebih dari 3 kali tanpa tumakninah. 3, dia berhadas. 4, kena najis. 5, terbuka aurat. Ini sumber masalah terbuka aurat ini. Laki-laki sholat pakai baju kaos, pas sujud nampak pinggang belakang. Perempuan pas ada kipas angin putar hidung, pas sujud tersingkap telapak kaki. Terbuka telapak kaki, terbuka aurat, batal sholatnya, ulang sholatnya, wudunya tak batal. Ini sumber masalah nih, yang tanpa kita sadari. Salah satu yang membatalkan sholat adalah terbuka aurat. Ustadz, saya tidak tahu Ustadz. Yang tak tahu Allah maafkan, yang tak mau tahu Allah laknat. Dulu tak tahu, sekarang inilah kita minimal belajar sholat. Jadi kenapa sholat kita tidak ada berubah baik-baiknya? Ternyata sholat kita tidak sesuai dengan rukun dan syarat syariah. Udah tahu tadi, udah berapa tadi betul sholat? Dicatat tidak nih? Habis sholat ini lupa lagi, habis pengajian ini lupa lagi nih. Pertama tadi apa? Berkata-kata selain daripada bacaan sholat. 2, gerak anggota badan. 3, berhadas. 4, kena najis. 5, terbuka aurat. 6, berubah niat sholatnya. Berubah niat sholat ini maghrib atau isya nih? Maghrib atau isya? Berubah niat sholatnya, ulang sholatnya itu. Lupa bilangan rakaat, sujud sahwi. Berubah niat sholat, ulang sholatnya. Hati-hati nih. Ustadz, saya sholat pakai lafaz, silahkan. Usolli fardal maghribi. Ustadz, saya sholat cukup dalam hati aja, tak pakai lafaz, cukup dalam hati, silahkan. Yang tak berniat tidak ada ibadah baginya. Begitu juga niat umroh. Ustadz, saya pakai nawaitu umratan wa ahramtu biha, silahkan. Ustadz, saya dalam hati, silahkan. Yang tak berniat tidak ada ibadah baginya. Begitu juga dengan sholat. Ketika niatnya berubah, batal sholatnya, ulang. Ini sering terjadi. Yang 7, berpaling kiblat. Hati-hati mata, hati-hati badan berpaling kiblat. Maka timbul pertanyaan, Ustadz, sholat itu boleh tak menutup mata? Boleh tak menutup mata sholat itu? Ittifaqul ulama 3 hukum menutup mata. Yang pertama, makruh menutup mata jika tidak ada sebab. Sunnah menutup mata jika di depannya ada gangguan, banyak tulisan, di belakangnya ada tulis baju bantuan Basnas Kota Pekanbaru. Asik itu terus dibaca bantuan Basnas Kota Pekanbaru. Kalau nampak tulisan macam itu, sunnah menutup mata. Wajib menutup mata jika depannya ada aurat terbuka. Maka posisi mata di mana ketika sholat, jangan sampai berpaling. Maka ittifaqul ulama, kalau di depan Ka'bah sholatnya namanya ainul Ka'bah. Itu pun ketika takbiratul ihram, Allahu Akbar. Ketika takbir di ainul Ka'bah, pas setelah takbir mata pandang ke tempat sujud. Ketika dia tahiyat, mata ke tempat telunjuk. Ketika dia lirik kanan lirik kiri, pas dia berpaling, batal sholat, ulang sholatnya itu. Maka jangan heran orang sholat setelah sholat maksiat tadi, kenapa? Tak sadar batal sholatnya tadi itu. Berapa sudah? 7. Yang ke-8, makan dengan sengaja. Emang sholat bisa makan, Ustaz? Bisa. Tadi ibu puasa Senin Kamis gitu ya. Ibu setelah puasa, tadi kan puasa wudhu ya. Setelah wudhu tadi makan. Makan tak batal wudhu. Pas ketika ibu sholat, tadi kan ternyata ada sangkut makanan di mulut nih. Opor kanan, opor kiri, ulang sholatnya. Ya, saya ulangi, makan tak batal wudhu, tapi kalau ada makan melekat di mulut, maka ulang sholatnya itu. Tak, wudhunya bagaimana? Tak batal wudhu, tapi ulang sholatnya, karena batal makan. Yang ke-9, minum dengan sengaja. 10, tertawa. Tengok cucu main di depan kita, ketawa kita. Batal. Kalau senyum, pernah sahabat senyum tak batal, tapi kalau ketawa batal sholat. Terus apakah dia batal tadi sholat, dia wudhu lagi? Tidak, tak batal wudhu, tapi sholatnya diulang.
Yang 11 murtad, keluar dari agama Islam. 11 ini hafal dah kita nih. Minimal tahun baru kita hafal rukun dan syarat yang membatalkan salat. Minimal sekali. Karena sumbernya itu kalau baik, salat baik semuanya. Kalau tak baik salat, maka tak baik semuanya. Paling tidak hari ini kita itulah minimal perbaiki tentang salat. Sekarang ini akhir zaman, orang banyak fokus ibadah cuma casing, tapi lupa dengan pulsa. Yang penting sholat, yang penting penampilan bagus, yang penting dia puasa, yang penting dia zikir. Tapi ketahuilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tanda ibadah akhir zaman. Dia mantap ibadahnya tapi rugi di mata Allah. Dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin, seorang hamba Allah bernama Abu bin Hashim, 20 tahun tiap malam tak pernah tinggal sholat tahajud. Tiap malam dia menghatamkan Al-Quran. Tiap malam dia bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siangnya puasa sunnah, malamnya dia tahajud lagi. Datang malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah, yaqul, berkata, wallahi, demi Allah Abu bin Hashim, memang aku lihat tiap malam kau tahajud, tiap malam kau bermunajat kepada Allah, tiap malam kau menghatamkan Al-Quran, tapi Allah melarang aku mencatat namamu sebagai ahli ibadah. Sebab apa? Engkau rajin tahajud, tetanggamu sakit tak kau jenguk. Engkau rajin baca Al-Quran, tapi perkataanmu sering menyakiti manusia. Engkau rajin berzikir, tapi kau suka mencari kesalahan manusia. Maka ini yang dikatakan ahli ibadah, rugi di mata Allah. Tidak akan sempurna hablum minallah jika dengan manusia tidak baik. Maka ittifaqul ulama mengatakan, ini jangan sampai salah pikir nih Bu. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin ke masjid. Nih, pikirkan baik-baik nih. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin baca Al-Quran. Orang yang baik itu bukan berarti dia rajin puasa. Orang yang baik itu bukan berarti tiap tahun berangkat haji dan umrah. Itu bukan orang baik. Tapi itu namanya amalan yang baik. Orang yang baik, kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Keberadaannya sangat bermanfaat bagi manusia. Sering kita jumpa di antara kita rajin sholat 5 waktu tapi dengan keluarga tidak akur. Pernah jumpa? Rajin baca Al-Quran tapi perkataan sering menyakiti manusia. Pernah jumpa? Masya Allah, tabarakallah. Rajin dia berzikir tapi suka gosip gitu. Rajin dia puasa Senin Kamis tapi bilang tak dapat pahala, cuma jual atau haus dan lapar. Pahalanya mana Ustaz? Ya puasa rajin tapi gosip tak pernah tinggal gitu ya. Puasa rajin tapi menceritakan keburukan orang gitu ya. Maka ini yang dikatakan ahli ibadah, rugi di mata Allah. Tanda sholat kita, puasa kita, zikir kita, haji kita, umrah kita diterima Allah sejauh mana kita berbuat baik dengan manusia. Karena kita fokus dengan casing aja ibadah, adakah manfaat bagi diri kita? Maka banyak orang sholat tadi maksiat tadi, banyak orang baca Al-Quran tadi tak bisa jaga mulut tadi. Kenapa? Ini yang dikatakan ahli ibadah, rugi di mata Allah. Dan itu akan kita jumpai di akhir zaman. Akankah kita termasuk golongan tersebut? Maka mulai saat ini kita muhasabah diri kita, sejauh mana kita memberikan manfaat bagi orang lain. Ini sedang terjadi. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya itu tidak terjadi, bagaimana kita muhasabah? Karena kita tadi saya bilang kita fokus ibadah dengan casing tapi dengan lupa dengan pulsa. Karena kita hati-hati, pandangan mata itu selalu menipu. Pandangan mata selalu menipu. Mantap orang ini pakai jubah, mantap orang ini pakai cadar. Saya ulangi, pandangan mata selalu menipu. Ibadah itu tak bisa dipandangan mata. Pandangan mata saya pun tertipu. Contoh, seminggu yang lalu saya kejadiannya, ada sepasang suami istri yang laki-laki itu umurnya 65 tahun, yang perempuan 60 tahun. Saya tak sebut identitasnya, tapi saya jadikan ibrah bagi kita semua. Menurut saya ini pasangan ini paling romantis nih. 65 tahun, masih muda kan Bu? Masih muda kan? Jiwanya masih muda. Menurut saya ini pasangan yang paling romantis. Kalau ada lomba keluarga sakinah, ini saya akan rekomendasikan setiap kecamatan. Karena tiap tahun Kementerian Agama mengadakan lomba keluarga sakinah. Ini sudah saya catat dalam catatan sebagai rekomendasi keluarga sakinah. Kenapa? Saya perhatikan tiap hari kemana-mana romantis selalu berdua. Selalu berdua Bu. Hebatnya setiap petang saya perhatikan di masjid Bu.
Kami kan di masjid ada gerakan maghrib mengaji gitu. Saya perhatikan tuh, ini pasangan suami istri menjelang sholat maghrib itu dia ngantar cucunya belajar mengaji pakai mobil katana. Baru sampai di parkiran masjid, bapak tadi itu cepat-cepat turun dari mobil, dibukakan pintu mobil, disambut tangannya. Pernah bapak lakukan seperti itu pada ibu-ibu? Nah, kesiannya bu, udah berapa lama dah? Besoknya saya perhatikan lagi, baru sampai di parkiran, bapak itu ternyata istiqomah. Baru sampai di parkiran, turun dari mobil, dibukakan pintu mobil istri, disambut tangan istrinya. Masya Allah, betul-betul dapat laki macam itu ya. Saya perhatikan, sayang betul sama bininya tuh. Besoknya saya ketemu di salah satu mall gitu di parkiran, sama juga. Wah, ini kayaknya mobil yang kemarin juga nih, saya bilang ini. Saya perhatikan baru sampai di parkiran, bapak tadi itu cepat-cepat turun dari mobil, bukakan pintu mobil istrinya, disambut. Akhirnya saya ibu kepo gitu bu, pengen tahu, pasti ibu ini punya amalan khusus sehingga bapak sayang betul sama ibu. Akhirnya saya datangi nih, assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam. Ustadz, ternyata gajian jamaah tetap kita gitu. Ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Ibu, saya boleh tanya nggak bu? Tanya apa Ustadz? Ibu ada amalan khusus nggak? Saya biasa aja kok Ustadz, saya sholat, saya puasa, saya zikir, saya ngaji. Tentu ibu ada amalan khusus. Emang kenapa Ustadz nanya gitu? Saya perhatikan bapak sayang betul sama ibu. Setiap hari diperhatikan, turun dari mobil itu dibukakan pintu disambut, tapi ibu punya amalan khusus. Oh gini Ustadz, mobil saya itu Ustadz tak bisa buka dari dalam Ustadz. Kalau suami saya tak buka dari luar, saya marah Ustadz. Udah berapa kali saya bilang perbaiki mobil itu bang, perbaiki dari dalam, perbaikinya. Akhirnya ada risiko bang, kalau abang tak buka saya marah bang. Oh saya kira romantis, semuanya mobilnya rusak, tak bisa buka dari luar. Paham ini? Artinya apa? Pandangan mata selalu menipu. Dikira kita itu romantis, ternyata musibah, mobil tak bisa buka dari dalam. Hati-hati pandangan mata menipu, karena kita terfokus dengan ibadah. Enaknya orang tuh begitu, enaknya orang tuh begini. Hati-hati, kalau kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, berarti kita sudah buruk sangka kepada Allah, mengatakan Allah tak adil dalam hidup kita. Hati-hati nih, jangan pernah membandingkan. Maka berkata Imam Ali, hari ini akan menjadi indah jika kita tidak berkeluh kesah. Kalau kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, berarti kita sudah bersangka kepada Allah. Kita jarang bersyukur. Bangun pagi pun kita jarang bersyukur. Ini umpamanya begini, Allah memberikan saya rezeki yang berlimpah ruah. Saya keluarkan zakat mal. Saya kasih setiap jamaah ini masing-masing satu orang 5 juta rupiah tanpa terkecuali. Mau tak Pak? Mau tak saya kasih satu orang 5 juta tanpa terkecuali? Mau tak? Syaratnya cuma satu. Besok pagi harus mati. Mau nak 5 juta tadi? Hah? Tanda? Itulah sumber masalah dalam hidup kita. Inilah sumber masalah dalam hidup kita. Ketika manusia berikan pangkat, ketika manusia berikan harta, ketika manusia berikan jabatan, ketika manusia bagi kita duit, bukan main kita senangnya. Tapi ketika Allah kasih kita hidup besok pagi, kenapa kita biasa-biasa saja? Kenapa kita biasa saja? Makanya kalimat yang pertama kali mata terbuka dari bangun tidur apa? Alhamdulillahillazi ahyana. Disuruh bersyukur dulu. Ini baru bangun pagi sudah mengeluh. Onde cucian pula banyak, onde laki pula kesayangan, onde anak pula tak bangun. Duh. Ketika kita mengeluh dari pagi, maka satu harian masalah semuanya. Karena sumber masalah itu dari pikiran kita. Maka ilmu filsafat mengatakan cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Masalah itu ada karena kita memikirkan. Penyakit juga begitu, penyakit itu ada karena kita yang memikirkan. Maka berkata Imam Ibnu Sina, ada orang barat bilang namanya Avicenna, pakar dunia kesehatan Islam, mengatakan obat yang paling ampuh untuk menghilangkan segala macam penyakit adalah separuhnya adalah hati dan pikiran tenang. Sepaten apapun obat yang kita makan, seenak apapun makanan yang kita makan, tapi kalau pikiran tak enak, payah nak sembuh. Tiap malam kita makan obat tidur, tapi tak mau tidur. Kenapa? Pikiran tak tenang. Makanya rumah sakit tuh Bapak Ibu, itu mereka bukan jual obat. Itu rumah sakit Santa Maria, Awal Bros, apalagi Ibnu Sina, itu bukan jual obat.
Mereka tuh jual pelayanan, obatnya sama, patennya sama, generiknya sama. Terus kenapa ada pembeda? Pelayanan. Ketika pelayanan baik, maka obat sudah masuk. Maka di Arab Saudi itu banyak kosong rumah sakit. Ketika kita ada salah satu jamaah saya, Ustaz, nanti pada Isa bisa bawakan saya anak saya ke rumah sakit, Ustaz. Saya bawalah rumah sakit anak tadi. Assalamualaikum ya tabib. Waalaikumsalam. Hadza badin kulla yaum. Tabaki, ini anak tiap malam nangis. Aku tak tahu maridi apa yang dia sakitkan tuh. Apa yang disakitkan tuh? Apa kata dokter bilang? Akhi, la ba'sa, ma muskilah. Insyaallah tahuran. Itu yang dikatakan pertama kali. Saudaraku, enggak apa-apa. Tenang, nanti Allah sembuhkan. Begitu dia, tenangkan dulu pikiran. Makanya banyak kosong, disuruh pulang kita tuh. Kalau di Jeddah beda lagi, kita gak ada sakit. Antal muslim, na'am, taqra'ul Qur'an, baca Al-Qur'an. Disuruh baca Al-Qur'an. Kenapa disuruh baca Al-Qur'an? Tenang hati, separuh obat sudah masuk. Di rumah sakit Santa Maria, Ibu apa kabar? Sehat Ibu? Alhamdulillah. Wah, wajah Ibu makin cantik, makin ceria ya. Alhamdulillah. Senang tuh pasien sembuh 50% masuk obat. Ibu jangan duduk di situ Bu, nanti basah Bu, pecah ketuban. Langsung komunikasi tuh. Ketika kita marah, maka pesankan dalam rumah sakit, ada di sini pakai rumah sakit, ada di sini. Yang dijual tuh pelayanan. Ketika pelayanan baik, maka baik itu obat. Sepaten apapun obat, tapi kalau pelayanan tak baik, payah. Pernah sini ada yang berobat ke Malaka, bawa balik ke Malaka, sama tuh obatnya di sini tuh. Kita baru sampai di pelabuhan saja, Pakcik nak berobat ke? Sini Pakcik saya antarkan. Pakcik sekejap lagi ya, nanti dokter datang. Pakcik sekejap dulu sini. Datang dokter. Pakcik sampaikanlah kalau kesal. Oh, disampaikan dokter, saya ini macam ni, macam itu, macam. Oh tak apa tuh, tak apa. Ketika dia buat tenang, 50% obat sudah masuk dalam dirinya. Jadi sumber masalah sakit tadi itu di mana? Pikiran. Yang takut makan daging kambing, tensi. Jadi tensi dia. Bukan daging kambing yang bermasalah, tapi pikirannya bermasalah. Semua itu sumber dari masalah ini pikiran. Maka berpikirlah baik, maka baik kita. Orang yang berburuk sangka, maka buruk sangka hidupnya itu. Orang yang sering mengeluh, maka mengeluh hidupnya banyak. Kapan? Allah akan mengikuti perasaan hamba. Ya Allah, susah betul hidup aku. Ya, aku kabulkan susah hidup kamu. Jadi sumber masalah itu dari kita. Makanya kenapa hidup kita banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan. Kalau kita kaji sejarah, Nabi Adam alaihi salam cuma kesalahannya, la taqrabah hazihi syajarata. Jangan dekatin pohon Adam. Iblis itu makhluk yang paling taat dulu. Bahkan pernah sujud ribuan tahun. Bahkan dia pernah menjadi sayyidul malaikat, pemimpin para malaikat, tapi sayang tidak menjadi kekasih Allah. Cuma satu kesalahannya, mengatakan ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia. Langsung Allah buang. Intinya kalau hidup kita banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, jangan salahkan Allah, salahkan dosa kita terlalu banyak. Sumber masalah itu dosa kita yang terlalu banyak. Dan sebaik-baik pendosa adalah yang banyak minta ampun kepada Allah. Rasul saja satu hari minta ampun kepada Allah berapa kali? Kita yang pendosa berapa kali minta ampun? Paling tidak setelah sholat minta ampun lah kita, paling tidak. Makanya ketika ini saya perhatikan akhir zaman, ini Allahumma anta salam, ya Allah melantas jalan. Kapan dia berzikir? Siapa yang bisa menjamin sholatnya khusyuk? Siapa yang bisa menjamin sholatnya sempurna? Siapa yang bisa menjamin sholat dari awal sampai akhir tak ada salah? Jadi kalau ada di antara jamaah setelah salat tidak minta ampun kepada Allah, itulah manusia paling sombong di hadapan Allah. Ini sering terjadi, maka minimal setelah salat minta ampunlah kita. Maafkan aku ya Allah, tadi salat aku tidak khusyuk. Itu rasa istighfar. Jadi kenapa ini banyak masalah? Karena kitanya yang minta. Pikiran kita yang selalu mengeluh. Maka hari ini akan menjadi indah jika kita tidak berkeluh kesah. Itu kata sahabat Nabi itu. Andaikan kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, berarti kita sudah buruk sangka kepada Allah. Maka kita simpulkan supaya tidak mengambang ini kajian. Yang pertama, ini saya simpulkan, kita di momen tahun baru ini, mari kita hijrah dari yang tidak tahu menjadi tahu. Ustadz, saya sudah terlambat. Belum terlambat untuk belajar. Kapan terlambatnya? Kalau nama kita sudah tertulis di batu nisan, barulah terlambat. Ayo kita perbaiki sholat kita, ibadah kita, tahsin kita, perbaiki dari sekarang.
Yang kedua, tentang kenapa hidup banyak masalah ujian cobaan, karena kita tidak taat kepada Allah dan kita jarang sholat mendekatkan diri kepada Allah. Bisa jadi bukan kita yang tak mau menghadap Allah yang malas sholat, bisa jadi Allah tak mau menatap wajah kita, tak sudi melihat kita, maka kita malas sholat. Hati-hati itu. Dan hari ini akan menjadi indah jika kita tidak berkeluh kesah. Dan kalau kita masih membandingkan hidup kita dengan orang lain, berarti kita sedang bersangka kepada Allah. Inilah momen muhasabah diri kita. Sejauh mana kita berbuat baik dengan manusia, tanda ibadah kita, sholat kita, puasa kita, zikir kita, dan lain sebagainya diterima Allah. Sejauh mana kita berbuat baik dengan manusia. Kalau kita rajin ibadah, tidak baik dengan manusia, ini yang dikatakan ahli ibadah, rugi di mata Allah. Dan ini akan kita jumpai di akhir zaman. Semoga kita tidak termasuk dalam hal tersebut. Amin. Ya Rabbal Alamin. Maka kajian ini supaya menjadi majelis ilmu, kita buka tanya jawab. Yang ingin curhat silahkan. Yang mau bertanya silahkan. Silahkan Pak Haji. Ini mungkin Allah mencoba iman saya. Apa yang saya minta sudah dikasih. Masya Allah. Doa saya tidak ada yang tidak. Tapi bagaimana cara kita berterima kasih supaya meningkatkan ibadah kita? Wah, mesti ada sedikit cobaan-cobaan yang berat yang mesti dikasih. Tak dikasih cobaan. Bagaimana cobaan, contohnya dosa yang dihadapan manusia ada. Bagaimana kita cara menghindari? Bagaimana kita menghindari cobaan gitu ya? Karena di dalam Al-Quran mengatakan ahasiban nas ayyutsraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia menyangka bahwasanya dia dibiarkan saja mengatakan saya beriman kepada Allah padahal belum diuji terlebih dahulu. Kalau kita sudah menyatakan kita beriman, maka bersiaplah menghadapi ujian. Yang pastinya orang beriman pasti diuji supaya naik kelas, supaya makom kita akan naik. Kalau tak diuji, berarti kita tidak akan naik kelas. Beda, ya. Saya cuma salon wali kota dan semua sudah menjadi. Ya. Digagalkan oleh dia, tapi dikasihnya yang baik. Dikasih dengan lebih baik. Makanya ketika dia beriman itu tidak kecewa. Orang beriman itu dia tidak pernah takut apapun. Dia tidak pernah kecewa. Dia cuma takut kalau Allah tidak ridho. Ketika dia sudah dapat keridhaan dari Allah, itu tenang gitu. Tapi kalau dia masih kecewa, masih sedih, masih takut, berarti imannya down. Makanya orang beriman itu tidak pernah kecewa gitu. Kalau dia kecewa berarti imannya down. Maka ketika dia, bagaimana saya menghindari? Tidak akan bisa kita hindari ujian kalau itu sudah menyatakan beriman. Kalau di penjara sudah 3 kali saya jadi imam. Ya, Allah tahu yang kita butuhkan, yang kita inginkan banyak. Jadi hidup ini sudah ada yang mengatur. Kalau kita yang ngatur berantakan nanti gitu. Jadi intinya kalau kita sudah beriman udah. Kalau masih kecewa berarti iman kita lagi down. Tapi kalau tidak kecewa berarti iman kita istiqomah. Ya. Ya. Fokus ibadah, masya Allah, tabarakallah. Istiqomah Pak ya. Istiqomah, karena ketika umur di atas 50 tahun, ketika dia rajin ibadah itu tanda husnul khotimah. Tapi kalau dia ujung usia senja, dia malas ibadah itu tanda su'ul khotimah. Kita mintalah kepada Allah, karena mati itu sesuai dengan kebiasaan yang sering kita lakukan. Mati itu sesuai dengan kebiasaan. Nah, ibu kalau mau tahu wajah ibu kalau apa seperti meninggal Bu, dalam kitab I'anatul Thalibin, ketika ibu memandang wajah suami itu tiap malam sebelum tidur cemberut, terus nanti meninggal itu cemberut kayak itu. Berarti itu. Fokus ibadah lagi Pak. Alhamdulillah itu orang yang dan syukur. Allahu Akbar. Allah doakan Allahumma arhamna bil Quran. Mudah-mudahan kita bisa demikian ya. Oke. Paham Pak? Ya. Ada yang mau tanya lagi? Yang mau curhat? Ibu? Ya, silakan. Allah.
Allahu Akbar. Ada saya jumpa kawan Ustaz pertanyaan seperti ini. Kalau masalah ilmu agama dia tinggi gitu. Kalau berdebat dia tak pernah kalah tuh. Macam mana tuh? Tapi kalau masalah salat dia payah gitu ya. Allahu Akbar. Soal ibadah iblis paling tinggi. Soal taat iblis paling mantap. Maka cuma iblis itu yang tak ada, cuma rendah hati cuma tak ada. Maka hati-hati nih, kita akan diwariskan sifat iblis. Andaikan 1 detik saja iblis tutup mata tidur sebentar, maka selamatlah umat manusia seluruhnya. Saya ulangi, andaikan 1 detik saja iblis tidur, maka selamatlah umat manusia seluruhnya. Artinya apa? Iblis tak pernah tidur, dipantau orang-orang yang beriman. Ketika dia lengah, di situ godaan masuk, dan dia merasa ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia, aku lebih hebat daripada dia. Kali itu masih tertanam dalam dirinya, maka ini yang dikatakan ahli ibadah rugi di mata Allah. Ini akhir zaman kita akan jumpa ini. Belum sebanding ilmu kita dengan iblis. Dia guru malaikat tuh, itu sudah pelajaran bagi kita semua. Jadi orang yang para penghafal Al-Quran, jangan bangga dengan hafalan yang kita miliki itu. Iblis itu hafal Quran. Untuk para penghafal hadis, belum sebanding dengan ilmu hadis. Iblis itu hafal hadis juga. Masalah ibadah, iblis itu paling taat, tapi tak menjadi kekasih Allah. Cuma kesalahannya, aku lebih baik, aku lebih hebat, aku lebih senior. Kalau itu tertanam dalam diri kita, habis semua pahala kita, cacat semua amalan. Hati-hati nih, ini akhir zaman nih, yang kita ibadah ini jangan merasa paling baik, aku yang paling hebat di sini, habis cacat amalan. Ya, hati-hati itu Pak. Allahu Akbar. Itu belajar hakikat tanpa syariat sesat, belajar syariat tanpa hakikat nyasar. Belajar tarikat tanpa syariat gila. Artinya apa gitu? Semua itu menyambung gitu. Kalau dia satu aja, aku udah sholat ya, maka ketika dia di dalam Al-Quran, aqimus sholat li zikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Akhirnya aja lah ingat sama Allah, yang penting udah ingat selesai sholat. Itu hakikat tanpa syariat sesat. Ini maka banyak dukun-dukun sesat tuh. Hati-hati itu. Maka dukun tuh beda tipis saja, hakikatnya mantap, tapi syariat tak jelas. Kadang-kadang ada orang fokus syariat, tapi hakikat tak paham, makanya nyasar ibadah. Maka sejalan tuh Pak, gak bisa satu aja gitu. Maka dia bilang, aku diam aja gak sholat, atau hebat pada Nabi itu sudah tuh. Allahu Akbar. Jelas Pak ya? Hati-hati. Ada ibu yang tanya curhat? Segan. Takut. Satu pertanyaan lagi saya tutup. Kalau tidak ada cukup sampai sini pengajian kita, alhamdulillah ya. Demikian kajian yang singkat ini tentang Muharram. Kita berharap kepada Allah semoga kita termasuk ahli ibadah rugi di mata Allah. Yang terakhir saya penutup, dan kita berharap kepada Allah semoga hari ini akan menjadi lebih baik daripada hari kemarin. Dulu kita tidak tahu, maka sekarang harus tahu. Dulu kita tidak paham, sekarang harus paham. Dulu tak bagus bacaan, sekarang baguskan bacaan. Dulu tak tahu rukun sholat, sekarang pahami rukun sholat. Dulu tak tahu batal sholat, sekarang hafalkan batal sholat. Maka sumbernya itu sholat. Kalau sholatnya baik, baik semuanya. Kalau sholat tak baik semuanya. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada diri kita, dan kita insya Allah akhir hayat kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kepada Allah saya mohon ampun, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf. Kita tutup dengan zikir kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.